Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Kabar Petang. Pemirsa, pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite ya yang rencana awalnya itu 1 September kemudian diundur menjadi 1 Oktober 2024. Nah, apakah sebenarnya tujuan pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini? Kita akan terhubung dengan Bung Yuwana Triutomo dari Beliau adalah Direktur The Economic Future Institute. Assalamualaikum Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ah, Bung Yuwana, ini sebenarnya apa tujuan pembatasan BBM bersubsidi ini, Bung? ya, baik Bu Nanang. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidin ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pembatasan pembelian BBM subsidi itu memang diwacanakan ya, disuarakan, disondingkan oleh Menko Marves ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan itu eh, rencananya awal September kemarin, tapi kemudian mundur 1 Oktober besok. Rencananya begitu. Tentu memiliki tujuan yang kalau kita kaji berdasarkan teori-teori ekonomi biasanya untuk mengendalikan anggaran subsidi BBM, untuk meningkatkan efisiensi sesuai dengan peruntukannya, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan macam-macam. Jadi intinya itu agar penyaluran BBM bersubsidi itu dana subsidinya itu bisa hemat gitu. Bahkan ada isu mau dialihkan ke sektor pendidikan dan manufaktur. Meskipun tahapannya masih sosialisasi ya, masih masih disosialisasikan. Eh, namun apapun apapun alasannya itu, Bung, sebetulnya kebijakan demi kebijakan pemerintah ini hanya untuk melanggengkan kapitalisme saja. Ya, bentuk liberalisasi ya pengelolaan sektor migas ini negara memang tidak mau lepas tangan. Negara mau lepas tangan gitu. Kewajiban pengelolaannya ya akibat mungkin akibat tidak becus ya atau mungkin tekanan dari pengusaha migas oligarki maunya kalau oligarki yang dijual ke pasar itu kan Pertamax itu karena bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari Pertalite. Tapi yang jelas ini kebijakan sangat zalim, mendolimi konsumen, mendolimi konsumen yang mayoritas masyarakat, yang mayoritas warga negara kelas menengah ke bawah. Begitu, Bung Nana. Baik, Bung Yuwana, dengan pembatasan ini maka konsumen Pertalite mau tak mau harus bermigrasi ke BBM non subsidi yang tentu saja harganya lebih mahal. Apakah ini akan bisa menambah tekanan daya beli masyarakat, menurunkan daya beli masyarakat, ya? Dan apakah ini memang tujuannya untuk rakyat miskin gitu ya, tujuan subsidi ini? Apakah memang selama ini sudah tepat sasaran kah subsidi, pengalihan subsidi itu, Bung Yohana? Iya, Bung. Jadi pembatasan BBM bersubsidi seperti Pertalite ini ya, ini memang berpotensi menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang sebelumnya sangat bergantung pada Pertalite ya, tergantung pada BBM bersubsidi ini karena memang harganya lebih murah. Nah, beberapa jenis kendaraan yang nantinya itu tidak lagi boleh menggunakan Pertalite dan solar bersubsidi itu terutama kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu ya. Misalnya mobil bensin dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc itu tidak boleh menggunakan Pertalite. Kemudian mobil diesel dengan kapasitas mesin di atas 2.000 cc juga tidak boleh menggunakan solar bersubsidi. Jadi migrasi BBM ya dari subsidi ke non subsidi ini pasti dapat mempengaruhi banyak hal, Bung. Ya, yang terutama tentu
kenaikan biaya transportasi ya. Karena pengeluaran untuk transportasi bagi masyarakat akan meningkat. BBM yang non subsidi ini itu kan harganya memang lebih mahal ya, terutama akan berdampak bagi pekerja dan pelaku usaha yang mobilitasnya tergantung pada kendaraan pribadi. Terus kemudian karena biaya transportasi naik ya, tentu kenaikan harga barang dan jasa juga akan berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Ya, biaya distribusi barang yang menggunakan kendaraan berbahan bakar ini itu juga akan naik. Ya, bisa juga memicu kenaikan harga barang-barang ya kebutuhan pokok serta produk-produk yang lain termasuk jasa yang lain. Ini tentu akan berpotensi menambah beban inflasi. Terus kemudian eh, akan juga berdampak pada angka konsumsi yang menurun. Masyarakat karena harga-harga barang itu tinggi, masyarakat mau beli barang-barang jadi berat sehingga konsumsi masyarakat jadi menurun. Masyarakat dibiarkan berpuasa begitu padahal bukan di bulan puasa karena kelaparan untuk membeli bahan-bahan pokok harganya mahal, tidak mampu mengkonsumsi. Jadi masyarakat yang yang seperti ini kan dia harus mengalokasikan anggaran lebih besar karena BBM yang harganya naik tadi itu. Ya, tentu mengurangi pengeluaran pada pos-pos lainnya, konsumsi rumah tangga misalnya, atau kemudian masyarakat akan jarang menikmati hiburan, jarang wisata atau barang-barang yang sifatnya non esensial yang lain itu. Yang ini karena dampak pada pertumbuhan ekonomi ya pada sektor-sektor tertentu tadi itu. Dan ini pasti menjadi tekanan terhadap kelompok berpendapatan rendah. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu itu berita kalangan menengah itu turun, artinya turun itu semakin banyak, semakin menjadi miskin gitu. Jadi orang miskin semakin bertambah banyak. Karena apa? Karena menurunnya pendapatan kalangan menengah. Nah, kelompok inilah yang kemudian paling berdampak karena mereka tidak memiliki banyak pilihan. Jadi selain mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan pokok yang lain, dia harus pinter-pinter memanage mana yang prioritas, yang kemudian mendesak. Itu juga untuk mengatasinya dia kesulitan betul ini masyarakat yang kalangan menengah ke bawah ini, kalangan yang rentan ekonominya ini. Meski kemudian pemerintah beberapa waktu lalu menyiapkan bantuan sosial tapi ya tetap sama saja ya bansos implementasinya bisa bahkan memicu problem baru. Jadi signifikansinya tidak menjadi solusi. Menurut saya bansos itu jauh panggang dari api, Bung Nana. Iya, Bung Yohana, sebenarnya bagaimana pengelolaan migas ini dalam pandangan Islam? Harapannya ini bisa menjadi solusi yang datangnya dari yang menciptakan migas itu dan yang menciptakan manusia. Gimana Iya, Bung kira-kira Bung? ya memang eh, masyarakat Indonesia ini kan mayoritas Muslim ya. Jadi aturan kebijakan yang memperketat siapa saja yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi ini sebetulnya bertentangan dengan ajaran mayoritas warga negara Indonesia ini. Jadi eh, kalau di dalam Islam subsidi itu hukumnya wajib. Jadi pemerintah memang memiliki kewajiban untuk riayah syu'unil ummah, untuk mengurus urusan masyarakat. Termasuk terkait ini adalah dalam hal pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini adalah BBM ini. Sehingga aturan atau kebijakan yang tadi disebutkan oleh Pak Luhut itu betul-betul aturan yang menyimpang dari Islam, aturan yang sesat begitu ya. Itu untuk karena bisa menambah orang miskin semakin sulit. Kenapa bisa begitu? Karena paradigma pembangunan pengambil kebijakan di negeri kita ini masih merujuk kepada kebijakan kapitalisme. Jadi kalau di dalam Islam yang Bung Nanang tanyakan tadi itu berbeda dengan model kapitalisme. Kebijakan migas dalam Islam itu sejak dari akar paradigmanya sudah berbeda dengan kapitalisme. Bahwa migas itu di dalam Islam
Itu termasuk kategori kepemilikan umum sebagaimana hadis al-muslimuna syurakaun fis salas alma wal kala wanar, itu hadis yang masyhur yang sering kita dengarkan bahwa kaum muslimin, warga negara ya, itu dia memiliki tiga hal, dia berserikat dalam tiga hal: di air, padang pasir, kemudian juga padang rumput dan api. Ulama mengkiaskan energi api itu termasuk di dalamnya adalah migas, itu minyak bumi dan gas. Jadi semua kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran warga negara. Jadi tidak boleh negara berlaku bisnis, berperilaku layaknya pebisnis untuk menjadikan warga negara sebagai konsumennya, itu tidak boleh. Itu. Jadi negara wajib meriayah, wajib wajib memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya bagi warga negara. Sehingga kemudian tadi saya sebutkan subsidi itu hukumnya wajib. Kalau mencabut subsidi berarti kebalikannya hukumnya haram. Tidak boleh negara mencabut subsidi ini, hukumnya haram. Kenapa? Karena migas yang milik umat tadi itu memang harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran warga negara, itu sebagai sarana pelayanan kepada umat, itu dan tidak boleh negara mencabut subsidi itu, hukumnya haram tadi. Maka kemudian melihat kondisi seperti ini, Bung Nanang, itu pemerintah harusnya mengevaluasi total pengelolaan migas ini dengan tidak menyerahkan kepada swasta, apalagi swasta asing itu. Jadi tidak boleh kartel-kartel yang menjadi tangan kanan oligarki migas itu itu harus dibersihkan itu. Jadi negara tidak boleh kalah dengan swasta, apalagi swasta asing. Negara harus melakukan kontrak ulang. Jadi kepemilikan umum di kepemilikan umat dikembalikan kepada umat, tidak boleh dimiliki oleh swasta, apalagi swasta asing. Itu yang ini sebagaimana di Quran surah An-Nisa itu ayat 141, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah selamanya tidak akan menjadikan orang-orang kafir itu menguasai orang-orang beriman. Jadi dengan penguasaan migas oleh swasta, apalagi swasta asing yang notabene mayoritas mereka adalah non-muslim, kafir, itu akan menjadikan mereka menguasai kaum muslimin, menguasai kita gitu. Itu nggak boleh itu. Negara harus kuat, negara harus berani untuk kontrak ulang. Kalau dengan kontrak ulang ini kemudian mengembalikan ini kan milik kita, negeri kita, bumi dan tanah ini kan milik kita itu. Kalau mereka mengembalikan, alhamdulillah. Kalau nggak mau, ya sudah, mereka harus diusir gitu. Mereka mereka diusir gitu. Kalau kalau kemudian tidak mau, ya ya jihad begitu untuk kemudian mempertahankan harta ini, mempertahankan hifdzul mal ini. Begitu, Bung Nana. Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih Bung Yuwana atas pemaparannya. Semoga ini menjadi solusi yang bisa diambil oleh pemerintah dalam rangka mengatasi ya akibat negatif dari dinaikannya atau dihapusnya BBM berjenis Pertalite ini. Ya, baik, semoga Bung Yones keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan keluarga beliau jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah program kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.